Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa yang menyimak mendengarkan materi perkuliahan saya. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan studi hadis yang temanya pengantar ilmu hadis. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, kita buka perkuliahan kali ini dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari dapat membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Langsung saja kita akan membahas tentang pengantar ilmu hadis. Biasanya kalau semester 1 itu kan kita mempelajari tentang studi Al-Quran atau bahasa lainnya ulumul Quran. Kali ini kita mempelajari tentang studi hadis atau ulumul hadis juga bisa. Hadis secara lughah, al-hadisu lughatan. Lughah itu secara bahasa, yakni al-jadidu atau baru, dan al-khobaru atau kabar berita. Kalau menurut istilah, yakni ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat beliau. Qaulan itu perkataan, fi'lan itu persetujuan, fi'lan itu perbuatan, takriron itu persetujuan. Kalau sifatan itu sifat beliau, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua hal yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hadis. Hal ini karena ada istilah hadisun marfu'un, yakni hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisun mauqufun, hadis yang disandarkan pada sahabat. Kemudian selanjutnya hadisun maqtu'un, hadis yang disandarkan pada tabi'in. Selanjutnya sinonim kata hadis. As-sunnah, hadis itu juga disebut as-sunnah. Secara bahasa jalan, tuntunan, kebiasaan, hukum, yakni sesuatu yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perintah, larangan ataupun anjuran. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan as-sunnah. Ulama hadis menyamakan arti as-sunnah dengan al-hadis, yakni segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, bentuk fisik, karakter, perjalanan hidup baik sebelum ataupun setelah kerasulan. Kalau ulama fikih, kalau ulama usul itu usul fikih. Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW selain Al-Quran
yang pantas dijadikan dalil, baik hukum syara. Dengan demikian, segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW yang tidak berkenaan dengan pembentukan hukum syara tidak termasuk as-sunnah. Selanjutnya ini ulama fikih. Ulama fikih melihatnya sebagai salah satu produk hukum Islam yang 5, yakni sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Nah, hukum Islam yang 5 itu kan berarti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu produk hukum berarti. Kalaupun antara hadis dengan sunnah harus dibedakan, maka hadis adalah riwayat tentang segala hal yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah adalah segala hal yang benar-benar diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis adalah media untuk memberitakan sunnah Nabi. Sinonim hadis selanjutnya, al-khobaru atau berita. Sebagian ulama menyamakan arti khobar dengan hadis, yang juga dapat digunakan untuk hadis marfu', mauquf, dan maqtu'. Tetapi sebagian lagi menggunakan khobar untuk selain Nabi dan mengatakan hadis lebih umum daripada khobar, sehingga setiap hadis adalah khobar, namun tidak setiap khobar adalah hadis. Al-athar, jejak, bekas, pengaruh, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, sebagian ulama menyamakan arti asar atau jejak Nabi Muhammad SAW dengan hadis. Hanya ulama Khurasan yang berpendapat bahwa asar untuk hadis mauquf, sedangkan khobar untuk hadis marfu'. Selanjutnya ini ada istilah lain, istilah selain hadis Nabi atau hadis dari Nabi Muhammad SAW, hadis nabawi, yakni hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis robbani. Hadis qudsi secara bahasa itu suci atau bersih, yakni riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian diteruskan kepada Allah yang Maha Suci. Sebagian ulama mendefinisikan hadis qudsi sebagai hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Qur'an yang sudah pasti kesohihannya, hadis qudsi tidak otomatis berkualitas sahih. Tidak ada jaminan Allah terhadap keterpeliharaan hadis qudsi. Selain itu, karena bukan mukjizat, sehingga struktur kalimat hadis qudsi tidak seindah dan sehebat Al-Quran. Dan pahala membaca hadis tidak sebesar membaca Al-Quran. Contoh awalan hadis qudsi. Qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Berarti kan kalau ketika ada qala Rasulullah SAW, dilanjutkan qala Allah Ta'ala, itu berarti hadis qudsi. Ada lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yurwiya an rabbahu. Kemudian kedudukan hadis. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia sebagai sumber hukum kedua dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Surat An-Nisa ayat 59. Berarti kedudukan hadis ati'ullaha, pertama itu takwa kepada Allah, kemudian ati'ur rasul. Berarti kan hukum Islam yang kedua. Selanjutnya Al-Maidah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Al-Hasyr ayat 7.
Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ini At-Taghabun ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Kemudian An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Fungsi hadis. Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan kehendak Allah dalam Al-Quran. Fungsi utamanya itu berarti menjelentrehkan, bahasa Inggrisnya itu menjelentrehkan. Menjelentrehkan itu mensyarahi atau menjelaskan. Ya, menjelaskan tadi. Berarti dalam Al-Quran itu kan tidak semuanya ayatnya itu bisa dipahami. Makanya fungsi utama hadis itu menjelentrehkan, menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya untuk menjelaskan Al-Qur'an melalui hadis-hadisnya. Fungsi hadis dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bayan at-ta'kid atau at-taqrir, untuk mempertegas apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Contoh perintah berwudu, kewajiban sholat, puasa dan lain-lain. Bayanut tafsir atau taudih, untuk menjelaskan atau merinci, membatasi, mengkhususkan ayat yang bersifat global, apa adanya dan yang umum. Contoh hadis yang merinci ayat yang bersifat global seperti hadis riwayat Imam Bukhari, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", merinci ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus sholah, dekno sholat. Piye carane sholat? Nah, dijelaskan dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholato koyo aku, koyo sholatku. Sholato koyo awakmu nek nguwasi sholatku. Sholatnya Kanjeng Nabi piye? Ya sholatnya Kanjeng Nabi ya seperti yang kita lakukan sesuai syariat ini. Ya itu sholatnya Kanjeng Nabi, karena kan sesuai sanadnya Nabi mempunyai sahabat, kemudian sahabat tabiin, kemudian ulama-ulama sampai kiai-kiai desa, sampai kiai-kiai, kemudian kiai-kiai desa, ustadz-ustadz sampai ke kita. Berarti kan mutawatir. Yang selanjutnya hadis yang membatasi ayat yang apa adanya. Contohnya seperti tangan pencuri yang boleh dipotong sebatas pergelangan tangan. Hadis rawahu Baihaqi mim mifsolil kaffi. Dalam Al-Quran kan cuman wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Berarti maling lanang karo maling wedok potongan tangane. Ya, batasnya tangane dipotong kui dijelaskan dalam batas memotong tangan itu dijelaskan dalam hadis riwayat Baihaqi tersebut. Batasnya sepiro mifsolil kafi, sebatas pergelangan tangan itu. Berarti enggak semuanya dipotong kabeh, cuman pergelangan tangan. Kemudian hadis yang mengkhususkan ayat yang bersifat umum seperti pembunuhan tidak mewarisi sedikit pun warisan yang orang yang dibunuhnya. La yarisul qatilu minal maqtuli syai'an. Mentaksis keumuman Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum. Berarti
kok anak membunuh orang tuane itu tidak dapat warisan. Dan hal-hal yang dijelaskan dalam ilmu mawaris itu. Selanjutnya bayanut tasyri', membuat hukum baru yang tidak didapat dalam Al-Quran seperti haramnya emas dan sutra bagi laki-laki, haramnya menikahi wanita dengan bibinya sekaligus. Berarti apabila ada lanang cowok rabi kok seneng areke karo bulee, iku gak oleh dirabi sekaligus loro-lorone. Ya kudu dirabi salah siji. Ya nek pengen rabi bulee ya dipisah dhisik sing bojone kemang ben amrih iso rabi bulee. Nah, rabi adike ya oleh. Gimana caranya? Ya dipegat dhisik lagi rabi adike. Kecuali kalau pengen rabi dua-duanya berbeda nasabnya. Itu boleh. 4 aja boleh, apalagi 2. Yang 4 bayanun nasakh. Hadis dapat menghapus ketentuan ayat dalam Al-Quran. Dan fungsi ini ditolak, di garis bawah ya, itu saya blok besar itu, ditolak. Karena menghapus yang hierarki hukumnya lebih tinggi. Al-Quran itu kan kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Hadis atau As-Sunnah. Jadi tidak dapat menghapus fungsi Al-Quran. Tapi contoh yang sering dikemukakan adalah hadis tentang larangan berwasiat pada ahli waris, riwayat Ahmad yang menghapus ketentuan Al-Baqarah ayat 180. Tapi fungsi itu ditolak ya oleh sebagian besar ulama. Unsur hadis terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, 1 sanad. Secara bahasa al-mi'tamad atau sandaran atau tumpuan, jalan yang menyampaikan pada matan. Sedangkan secara istilah silsilatur ruwatil ladzina taqulul matana ammasdarihil awal. Silsilah para periwayat yang menukil matan dari sumbernya yang awal. Sanad yakni rangkaian para periwayat hadis yang dijadikan sandaran matan. Nah, nanti di bawah ada penjelasan, ada bagan sanad, matan dan lain sebagainya. Matan secara bahasa permukaan atau dataran yang keras, tampak dan menonjol. Sedangkan secara istilah alfadzul hadisi allati tataqawwamu biha ma'ani. Lafaz hadis yang mengandung makna, maksudnya artinya itu lafaz hadis yang mengandung makna. Berarti hadis itu jenenge matan. Lafaznya itu jenenge matan. Matan itu adalah berita tentang hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Ya, matan ini yang disebut sebagai inti hadis. Ya sing solu kama ra'aitumuni usolli itu namanya matan. Itu kan intinya hadis kan. Contoh ini ya, surat HR hadis Bukhari, riwayat Bukhari nomor 16 tentang manisnya iman. Hadatsana Muhammad binul Musanna qala hadatsana Abdul Wahhabi As-Saqafi qala hadatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal imani ay yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi wa ay yakraha ay yauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Rangkaian periwayat dari sejak Al-Bukhari, dari sejak Imam Bukhari tadi hingga Anas bin Malik disebut sanad. Hadatsana, nah itu kan Imam Bukhari ya. Muhammad binul Musanna sampai Anas bin Malik itu namanya sanad. Anas bin Malik
kedudukannya periwayat awal atau sanad akhir. Kemudian Abi Qilabah, Ayyub, Abdul Wahab, Al-Thaqafi, Muhammad ibnul Musanna. Kemudian Al-Bukhari, periwayat akhir atau sanad awal. Adapun lafadz salasun mangkun nafihi hingga finnari itu adalah matan hadis atau intisari hadis. Intaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.